Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya banggakan. Hari ini kita akan buat tutorial untuk upload soal bahasa Indonesia. Jadi kita sudah dapat template soal bahasa Indonesia dari tim CBT Kabupaten. Maka langkah yang kita lakukan adalah kita login ke akun guru. Di sini sudah login akun guru, kemudian login e-learning. Ya, kemudian setelah login e-learning, langkah yang kita lakukan saja adalah masuk ke kelas online, kelas yang sudah kita buat untuk ujian madrasah, di mana ini contoh saya sudah buat kelas ujian madrasah. Selanjutnya kita langsung ke menu CBT atau Computer Based Test. Ya, di sini kita buat CBT baru. Jenis ujiannya apa? Penilaian akhir semester misalnya. Kemudian nama CBT-nya, Mapel Bahasa Indonesia. Kemudian waktunya 120 menit. Kemudian untuk pelaksanaan misalnya untuk hari tanggal besok 24 misalnya sampai tanggal 25. Kita contohkan untuk harinya, kita buat hari ini saja supaya lebih bisa kita cek untuk penulisan CBT-nya jika ada kendala. Misalnya untuk per hari ini buat jam 11 sampai besok tanggal 25. Kemudian setelah pengaturan selesai, kita langsung ke menu import soal. Kemudian kita cari template-nya tadi di mana tadi yang sudah kita download. Kita ada di folder sudah. Kemudian bahasa Indonesia. Kemudian klik open. Setelah muncul di sini, kemudian klik import. Nah, sudah muncul untuk soal bahasa Indonesia jumlah 45 soal. Ini soal belum jadi karena harus kita edit dulu sesuai dengan soal PDF yang dikirim dari tim teknis. Kita harus sesuaikan seperti ini gambarannya. Biasanya soal yang di template itu sedikit berantakan, bukan sedikit, malah banyak berantakan. Harus kita rapikan, baik dari susunan, kemudian jika ada tabel belum ada tabelnya, kemudian ada gambar itu juga belum ada gambarnya, seperti itu kita rapikan. Langkah yang kita lakukan selanjutnya adalah setelah upload selesai, kita klik edit CBT ya. Kemudian setelah itu masuk ke buat soal ujian di sini. Ya, ini soal yang ketiga kita upload. Langkah pertama, teman-teman, jangan lupa soal ini ada dua tipe. Satu adalah multiple choice, yang satu adalah essay. Biar tidak lupa, untuk 5 soal terakhir itu biasanya essay. Kita rubah dulu jenisnya. Kita contohkan nomor 45 jenisnya essay, kemudian 44 essay, kemudian 43 essay, kemudian 42 essay, 41 essay. Oke, ya itu tinggal. Jadi untuk langkah pertama kita perbaiki dulu jenis soal, yaitu dibagi dua, yang nomor 1 sampai nomor 40 kebetulan ini adalah soal multiple choice, sedangkan yang nomor 41 dan 5 nomor terakhir adalah soal essay gitu. Jika nanti ada soal lain jumlahnya berbeda, kita sesuaikan, pokoknya biasanya 5 soal terakhir adalah soal essay. Setelah mengedit jenis soal, langkah selanjutnya kita
adalah menyesuaikan jenis soal dengan soal yang seharusnya ditampilkan. Kita coba cek nomor 1 sebagai contoh misalnya. Soalnya masih seperti ini. Sedangkan di tampilan soal masternya ada spasi antara pertanyaan dan bacaan. Kita sesuaikan. Bacalah dengan cermat. Nah, ini tinggal kita enter di sini. Kemudian di sini juga ada pertanyaannya, maka kata yang tercetak miring. Nah, kita cek. Maka kata tercetak miring. Kita lihat kata yang tercetak miring itu yang mana? Ini ada insentif. Nah, ini harus kita cek dulu, bener nggak insentif sudah miring cetakannya. Oh belum, ini kita sesuaikan gitu teman-teman. Jangan sampai ada soal yang tidak sesuai. Nah, ini harus kita miring. Caranya kita blok, kemudian kita pilih italic formatnya. Nah, seperti ini. Perintahnya yang suruh miring saja seperti itu. Oke. Hasilnya seperti ini. Kalau sudah, berarti sudah cukup. Ini untuk yang soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 kita cek lagi. Oh sama jenisnya untuk ini. Bacaan lagi kita cek nomor 2. Ya jadi untuk edit jangan terlalu buru-buru, kita harus pelan-pelan tapi pasti jangan sampai ada yang kesalahan. Ya, kita cek dasarnya adalah bacaan yang ada di PDF soal dari tim teknis. Nah di sini kita turunkan ini. Nah, kemudian pertanyaannya apa? Antonim. Nah, di sini antonim. Oh ini kita enter lagi. Kemudian perhatikan antonim yang tercetak miring. Nah ini ada kata matang. Kita cari matang apakah sudah miring. Nah belum teman-teman, kita sesuaikan. Jadi memang butuh ketelitian terkait membaca soal, jangan terburu-buru. Ini sudah selesai. Mudah kan teman-teman? Kita hanya butuh kecermatan saja. Selanjutnya soal nomor 3, bacaan panjang. Oke, kita sesuaikan teman-teman. Soal nomor 3. Oke, kita ini tinggal klik tahan. Terus puaskan dulu soalnya. Sama dengan yang soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat perintahnya, baca dengan cermat. Kita enter dulu nih bacaannya, kemudian pertanyaannya apa? Pertanyaannya ini berdasarkan paragraf. Oh, kita cari tulisan berdasarkan dari paragraf. Di sini kita enter. Kita baca. Berdasarkan paragraf tersebut, bagaimana kondisi jajanan? Nah, saat ini memang sudah seperti ini saja. Sudah selesai. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba yang soal bergambar. Jadi tinggal soal yang lain. Oh, kita cari yang kita skip dulu. Kita cari soal yang ada tabelnya. Nah ini soal nomor 11. Oke. Tapi untuk teman-teman dicek satu persatu ya, ini karena tutorial, kita skip dulu langsung ke nomor 11. Soalnya bacalah. Oke, kita di sini. Salah. Oke, di sini kita enter. Kemudian, oh bentar. Sampai di bawahnya. Ya, seperti ini soalnya. Kemudian ada tulisan teks sendiri. Nah, seperti ini. Kita ikuti aja teman-teman. Teks di plot, ya kita sesuaikan. Misalnya ada perintah di soalnya ada bold, kita bold. Seperti ini. Kemudian ini bacaannya ada 3 paragraf.
kita sesuaikan teman-teman, karena ada 3 paragraf kita sesuaikan. Tanaman ini menjorok ke dalam, kita bikin seolah-olah menjorok ke dalam, boleh seperti ini. Kemudian buah mengkudu, paragraf kedua. Oke, terus dulu, ini paragraf kedua, buah mengkudu. Oke, paragraf ketiga, tanaman mengkudu. Kita cari tanaman mengkudu ini, kita enter teman-teman. Nah, kita bikinkan sedikit menjorok ke dalam, kita sesuaikan dengan bacanya, karena ini bahasa Indonesia teman-teman, jadi harus kita bikin semirip mungkin dengan soal, karena takutnya ada pertanyaan paragraf beberapa seperti itu. Di sini sampai obat saja, obat, sampai sini. Nah, ini tinggal ditarik lagi ke bawah lagi supaya pengaturannya bisa lebih maksimal. Kemudian ada tabel di sini teman-teman, ya kita bikin tabel, kita enter dulu di sini. Nah, ini kita blok dulu, kita tebalkan, karena di sini terangannya tabelnya adalah di bold, sama teman-teman, tinggal di bold. Kemudian ini ada tabel, ya, kita bikin tabel. Caranya gimana? Kita enter di sini dulu, tabelnya kita tinggal klik ini, kita lihat dulu kolomnya ada berapa, 1, 2. Di ini kolomnya ada 2, barisnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, kita bikin kolom 2 baris 4, klik tabel di sini teman-teman. Kemudian kolomnya berapa tadi, 2, maaf, barisnya 4, baris 4, kolom 2. Oke, kalau sudah klik. Nah, di sini ada tangan paragraf, tinggal kita copy saja teman-teman, tulisannya kita copy ke sini. Kemudian pokok pikiran semuanya kita copy, Ctrl C, kita paste di sini. Oke, kemudian tampilannya adalah seperti ini, kita sesuaikan teman-teman, 1, 2, 3. Kemudian yang di sini adalah titik-titik, kita sesuaikan titik-titik, 1, 2, 3. Titiknya ada berapa biasanya? Ada 3. Kalau sudah bikin 1, kita copy aja biar agak ke tengah, kita kasih spasi, kita paste lagi. Oke, jadi ini sudah ada tabelnya. Kalau sudah, tinggal ini dihapus. Belum deh, mohon maaf, jangan dihapus pertanyaannya. Ini isiannya, ini hapus yang ini. Kemudian pertanyaan adalah isian urutan. Oke, pertanyaan sudah, kita lihat. Ya, gitu teman-teman. Jadi soal bahasa Indonesia memang agak panjang. Kalau teman-teman merubah ini menjadi JPG, dipersilahkan. Kalau saya cenderungnya tidak usah pakai JPG, karena ada fasilitas untuk buat tabel. Kemudian ini juga seperti Word, pengaturannya lebih mudah seperti ini. Ini contoh untuk yang multi paragraf, banyak paragraf. Oke, di nomor 11 kita lanjutkan coba untuk soal yang lain. Oke teman, kita coba soal nomor 15 buat bacaan. Ya, kita contohkan lagi soal 15.
di sini ada bacaan agak panjang. Nah, kita harus sesuaikan seperti ini teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita lihat dulu di sini soal nomor 15. Kita bacakan perintahnya adalah bacalah dengan cermat. Kita cari di sini. Oke, sudah ketemu. Kita enter di sini. Nah, kita khusus bahasa Indonesia kita harus sesuaikan paragrafnya. Di sini paragraf pertama Cinderella's sampai kayu bakar, ini paragraf pertama, kita sesuaikan. Cinderella's sampai kayu mencari kayu bakar. Berapa? Ini sampai di sini. Ini harus diantar dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Karena bahasa Indonesia harus hati-hati, jangan membedakan, karena nanti berpengaruh jika ada pertanyaan di paragraf berapa, seperti itu. Ini paragraf kedua sampai menemui Raden Putra. Menemui Raden Putra, kemudian paragraf ketiga setelah menempuh perjalanan panjang. Kita cari menemui Raden Putra. Ini paragraf kedua sampai di sini. Ini kita enter teman-teman. Oke, kita harus teliti. Paragraf ketiga sudah seperti ini. Ya, gitu teman-teman. Jadi harus hati-hati. Oh ya nih, pertanyaannya lupa. Latar suasana. Kita cari pertanyaan mana. Ya, jadi kita harus sesuaikan ini paragrafnya, jangan dibiarkan seperti tadi. Kita harus sesuaikan dengan soal walaupun tanpa bingkai. Itu teman-teman. Kita coba nomor 16. Oke, lanjutkan nomor 16. Nah, ini juga masih belum sesuai. Ini kita sesuaikan, bacalah puisi di bawah ini. Kalau puisi kita sesuaikan di sini teman-teman. Nah, masa puisi berantai seperti ini? Ya, kita sesuaikan di sini, harus sesuai dengan soal. Dikala sore duduk di teras. Oke, jadi kita sesuaikan seperti ini. Pak, ribet ya, kita memang harus punya dedikasi demi anak-anak, karena ini soal bahasa Indonesia, jangan sembarangan seperti itu. Yang terbuai. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, di sini pertanyaannya teman-teman. Ini karena di sini katakan makna yang tercetak miring, kita cari yang tercetak miring adalah kecil hati, maka di sini cari kecil hati. Ya, ini kan belum tercetak miring juga. Kita blok, kemudian kita pilih balik. Ya, sudah. Kemudian kita sesuaikan juga, ada perbedaan soal dan puisinya. Ada di sini puisinya di bold, kita sesuaikan juga teman-teman. Nah, kita bold. Nah, ini untuk membedakan antara puisi dan ini. Kemudian di sini ada lagi, ini agak menjorok ke dalam sedikit. Boleh seperti ini, tapi untuk baiknya karena di sini ada
agak menjorok, membedakan antara soal dan bacaannya, kita sesuaikan aja teman-teman. Caranya gimana, kita berikan spasi berapa, misalnya 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tujuannya gimana? Untuk membedakan ini adalah bacaannya, ini adalah pertanyaannya. Jadi harus hati-hati nih teman-teman, jangan asal dalam pengeditan soal bahasa Indonesia, harus lebih cermat. Oke, kita selanjutnya coba soal nomor 29. Nah, di sini soal 29 adalah seperti ada surat seperti ini. Ya, kita sesuaikan teman-teman. Kita jangan sampai terlalu jauh untuk tampilannya, supaya anak juga lebih paham. Nah, seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ini suratnya sudah dibikin JPG, enak, sudah tinggal upload saja. Kalau misalnya ini saya contohkan yang tidak menggunakan JPG, tidak dibuat JPG, kita bisa buat. Caranya seperti apa? Oke, kita sesuaikan seperti ini. Nama kegiatan, dari tanggal, waktu, kemudian pengamat, selanjutnya hasil pengamatan, yang terakhir adalah sudah kayak gini aja, pertanyaan kalimat. Udah. Nah, seperti ini. Kita cek lagi ke bawah, kalimat ini pertanyaannya. Jadi ini seperti inilah, ini kan masih agak berantakan, kita pilih dulu. Caranya gimana, kita tarik ke tengah, pakai spasi teman-teman, bisa kita kira-kira aja. Kemudian untuk ini sama, ini juga kita spasi aja, kita cara yang mudah aja, kita spasikan tengah, tempatnya juga sama, ini saja biar agak sedikit lurus. Berapa spasi kira-kira aja teman-teman, kira-kira dipandang lurus itu bisa. Kalau nanti e-learning sudah ada fasilitas yang lebih bagus, mungkin tidak perlu manual seperti ini. Karena ini darurat, kita pakai seperti ini tidak apa-apa, sah-sah saja gitu. Udah ya, seperti ini teman-teman. Jadi tidak terlalu susah kalau bikin surat seperti ini, kita bisa hanya main spasi seperti ini. Oke, selesai nomor 29. Nah, sedangkan nomor 30 ada soal gambar. Nah, kita coba soal nomor 30 teman-teman. Kita cek, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita enter di sini, kita enter lagi, kita siapkan gambarnya seperti di sini. Caranya kita klik image ini teman-teman, kemudian kita upload gambarnya. Di mana kita cari gambar yangnya adalah ini ya, anak sedang mau masukkan bola ke ring. Kita cari di folder yang tadi sudah ada, ini klik open, send into server. Oke ya teman-teman, untuk memudahkan gambar supaya langsung muncul di klien, supaya tidak kita ngerubah lagi, caranya mudah teman-teman. Tinggal teman-teman rubah saja. Di sini ada keterangan localhost. Ini localhost ini
tulisan localhost kita ganti dengan alamat IP-nya. Tadi untuk alamat IP server saya kebetulan adalah 192.168.0.173 ini. Jadi ini yang kita masukkan, alamat IP server ini yang kita masukkan ke soal. Nah, supaya kita nanti tidak tidak merubah atau mengedit lagi karena ada kendala gambar ini tidak muncul di klien. Nah, caranya ini tulisan localhost ya kita hapus, hanya localhost saja, yang lain tetap kita ganti dengan alamat IP-nya 192.168.0.173. 28094 masih tetap, depannya juga ada http 2 kita tetap, terus sudah klik OK. Nah, seperti ini kita cek. Jadi untuk teman-teman yang terkendala di klien gambarnya tidak muncul, itu pengaruhnya di tadi ya, kita di sini di pengaturan URL ini. Jadi tulisan localhost diganti alamat server seperti itu. Ini sudah jadi, kita coba cek lagi yang ada gambarnya apakah ada. Kita cek lagi supaya teman-teman bisa paling tidak, oh ya nomor 42. Oke, kita coba lagi caranya mengupload gambar nomor 42. Oke, pertanyaannya oke seperti ini. Oke, kita upload gambarnya. Caranya tadi sama klik image, kemudian upload, cari gambarnya ada di mana, kita cek lagi datanya, oh yang seperti ini, klik open, send it to the server. Oke, jangan lupa sekali lagi teman-teman, biar tidak dua kali kerja, di sini sebelum diklik OK, tulisan localhost di URL ini kita ganti alamat IP server. Sudah tadi kita permanenkan, jadi hanya tulisan localhost tulisannya, kalau bahasanya localhost dihapus, jadi hanya tulisan itu aja kita hapus. Localhost kita hapus, jangan lewat, diganti dengan alamat IP server kita 192. Ini contoh IP server saya ya. IP server teman-teman mungkin berbeda, tapi paling tidak membuat gambaran yang sama. 192.168.0.173.2.8094. Yang lain tetap, kemudian klik OK. Gitu teman-teman. Kemudian terkait untuk selanjutnya adalah terkait bobot soal teman-teman. Bobot soal itu tidak terlalu di bobot nilai itu tidak usah diperdebatkan, mau bobot nilai 10 kemudian bobot nilai 20 itu bebas. Yang penting berdasarkan kemarin kesepakatan dari tim K3M itu adalah untuk multiple choice nanti persentasenya adalah 70%. Sedangkan untuk esai itu adalah 30%. Ini contoh misalnya, ini kita abaikan untuk nilai bobot nilainya tetap 10. Kita cek dulu penghitungannya. Ini kita simpan dulu gitu. Kita simpan dulu. Kita coba akan simulasikan untuk penghitungan bobot nilai supaya tidak ada kegalauan dari teman-teman yang lain. Jadi untuk nilai sempurna adalah 100, kemudian persentasenya tadi adalah 70 dan 30%. Jadi penilaian bobotnya itu pilihan ganda itu 70% teman-teman.
70%, sedangkan isai itu 30%. Contoh tadi di sini adalah untuk soal pilihan ganda, secara otomatis sistem memberikan poin bobot adalah 10. Soal ini ada 40 soal pilihan ganda, maka nilai maksimalnya di sini contoh ya. Kita contohkan. Contoh, karena tiap soal beda-beda. Soal pilihan ganda ini ada 40, kemudian nilainya adalah 10 setiap nomor ya. Ini jumlah, kemudian ini poinnya, poin ya. Maka jumlah total jika pilihan ganda betul semua adalah 40 soal dikalikan dengan satu soalnya 10. Bapak, itu nilainya lebih dari 100. Ya, ini kan baru nilai pilihan ganda, belum dikalikan 70%. Nah, kita cek 400 itu kita kalikan 70%. Sama dengan untuk lihat pilihan ganda betul semua, maka 40%-nya berapa? Kita coba cek. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Saya contoh ini pilihan ganda 40, nilainya 10. Kalau total nilai maksimal adalah nilai maksimal 400. Kemudian kita buat isai juga. Isai misalnya 5 nomor kali 10, misalnya dianggap 10 misalnya. Nah, contoh saja. Misalnya betul semua, maka sama dengan 5 kali 10 poin. Nah, terus cara penghitungnya gimana? Karena ada ini persentasenya. Cara untuk menilai pilihan ganda, maka tinggal sama dengan 400 ini. Oke, 400 ini maksimal dibagi berapa soal? 40. Oke, bagi 40, kan soalnya 40, kemudian dikalikan 70%, maka dapat nilai 7. Nah, jadi betul semua pilihan ganda dapat nilai 7. Kemudian itu juga dengan isai, sama dengan 50 nilai maksimal dibagi jumlah soalnya 5, kemudian dikalikan dengan isainya ada berapa, persentasenya 70%, sama dengan 3. Loh Pak, itu kok 1